الله 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 ما لنا مولى سوى الله الله. Ya baik sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap di program terjemahan khutbah Jumat dari Masjidil Haram yang disiarkan langsung oleh Salam Televisi Indonesia. Dan perlu kami sampaikan lagi untuk Anda semua yang ada di rumah, sahabat keluarga muslim, bahwa program ini adalah merupakan program tayangan ataupun program televisi pertama yang ditayangkan secara langsung untuk kawasan Asia Tenggara. Dan kami undang kembali Anda di kesempatan sore hari ini untuk bersama mengomentari esensi dan juga isi daripada khutbah yang sudah disampaikan oleh khotib kita tadi, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sudais, melalui line telepon di 0617944280. Saya ulangi di 0617944280. Nanti Anda bisa ikut mengomentari apa yang menjadi esensi daripada khutbah, isi khutbah yang disampaikan di kesempatan sore hari ini. Baik Ustadz, sambil menunggu partisipasi dari para pemirsa yang ada di rumah di kesempatan kali ini, tentu tadi menarik Ustadz ya, ketika kita mengulas esensi daripada khutbah yang disampaikan oleh Syekh Sudais, bahwa beliau sedikit menyinggung seputar Syiah. Mungkin bisa dilanjutkan kembali Ustadz, bagaimana kejelasan daripada hal ini Ustadz? Ya, betul sekali Ustadz, karena Syiah ini adalah kita ibaratkan semacam duri dalam daging. Mereka mengatasnamakan Islam, tapi sebenarnya mereka ingin menghancurkan Islam dari akar-akarnya. Dan kita tahu Saudi Arabia baru-baru ini juga menghancurkan, merobohkan pamflet kantor haji Iran di Saudi. Nah, mungkin masih sekadar dalam ingatan kita saat ya, haji terakhir semalam ada musibah, tragedi di Mina yang penyebabnya adalah jamaah Iran. Dan sudah banyak sebenarnya bagaimana pengerusakan dan juga pengkerdilan yang dilakukan oleh jamaah Iran yang datang ke Saudi Arabia. Makanya tadi Syekh Sudais menyinggung dan juga sangat berani, saya pikir ya, karena ini disaksikan oleh seluruh dunia ketika walaupun sekilas menyinggung tentang kesesatan Syiah. Dan untuk kita di Indonesia mungkin saat ini banyak orang yang belum tahu tentang kesesatan Syiah. Padahal sudah jelas MUI juga sudah menyatakan dalam berbagai fatwanya kesesatan Syiah ini. Karena mereka secara akidah banyak berbeda. Kemudian dari segi aplikasi ibadahnya juga banyak berbeda. Ini hal yang perlu kita perhatikan. Maka melalui khutbah yang sangat menarik tadi itu, kita ambil sebuah pelajaran bahwa Syiah itu betul-betul berbahaya. Dan tadi juga Syekh Sudais sempat menyampaikan Ustadz bahwa apabila ada orang yang mencoba untuk menghancurkan Islam itu sendiri, maka jangan pernah cintai orang itu. Iya, betul. Apakah seperti ini? Bagaimana muamalah kita dengan orang-orang yang seperti itu? Betul sekali. Saat ini kita menarik sekali bagaimana ketika ada orang yang mungkin dia juga mengaku Muslim, tapi sebenarnya dia ingin menghancurkan Islam. Yang kita istilahkan tadi, duri dalam daging, kawan dalam selimut. Musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut, musuh dalam selimut. Artinya. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Sepertinya ada penelpon yang masuk, kita akan terima dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Abu Uday, Ustaz. Dengan siapa? Abu Uday. Abu Uda. Abu Uday. Abu Uday dari mana? Dari Medan, Pak. Dari Medan. Iya, silakan Pak Abu Uday. Saya ingin bertanya tentang takwa ini ya, Pak ya. Apa peran takwa itu sendiri terhadap menghadapi problema kehidupan modern seperti yang kita keadaan kita saat ini gitu, Pak? Mohon maaf Abu Uday, bisa diulangi pertanyaannya? Iya, gimana peran takwa itu sendiri dalam menghadapi kehidupan peran modern? fatwa? Iya gitu. Peran takwa? Iya. Itu saja Abu Uday?
Iya, iya, Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Abu Uday. Oke, Baik Ustaz, Assalamualaikum. ada Abu Uday di Medan tadi Medan, ya. bertanya mengenai masih seputar esensi dari khutbah yang disampaikan oleh Syekh Sudais tentunya seputar takwa. Bagaimana takwa mengaplikasikan takwa dalam kehidupan kita untuk membentengi dan meminimalisir hal-hal yang seperti itu, Ustaz. Iya. Menarik sekali pertanyaan dari Pak Abu Uday di Medan ya. Selamat sore, assalamualaikum Pak Abu Uday. Rasulullah SAW pernah bersabda yang menyatakan tentang apa itu takwa. Beliau mengatakan at-taqwa hahuna. Artinya takwa itu adanya dalam hati. Artinya hubungan takwa ini, perihal takwa ini hanya hubungan seorang hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia adalah satu hal yang tidak bisa didustakan. Satu hal yang tidak bisa dimanipulasi. Nah, pertanyaan Pak Abu Ubaid tadi adalah bagaimana realisasi atau aplikasi takwa dalam kehidupan modern. Nah, takwa ini adalah jaminan seseorang ingin bahagia di dunia pun di akhirat. Dalam surah At-Talaq, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar, solusi, ketenangan baginya dalam semua permasalahannya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat berikutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan segala urusannya. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menuntut kita sebagai kaum beriman untuk menjadi bertakwa. Nah, namun mungkin perlu kita sampaikan juga bahwa takwa ini adalah buah keimanan yang paling indah. Alhamdulillah sekarang kita muslim, berikutnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam aplikasi syariah yang sudah kita laksanakan, maka buah iman itu adalah takwa. Nah, kehidupan modern saat ini, kenapa manusia sedemikian hancurnya, dekadensi moral di kalangan remaja, orang tua, berbagai kerusakan dan juga permasalahan yang meliputi umat Islam dan juga bangsa kita lah khususnya Indonesia ini karena jauhnya mereka dari nilai-nilai takwa. Artinya takwa itu hanya sekadar keindahan yang diperbincangkan, keindahan yang diceramahkan, tapi belum menjelma menjadi buah daripada iman itu sendiri dan belum menjelma menjadi sebuah aplikasi yang menjadi titik tekan dalam diri seorang hamba seperti kata Rasulullah bahwa takwa ada dalam hati. Ketika ia bersemai indah dalam hati, maka insya Allah selesailah permasalahan. Ya baik, demikian Abu Uday di Medan atas pertanyaan tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Sarawidi jawabannya di kesempatan sore hari ini. Kembali kami undang Anda semua di kesempatan sore hari ini. Silakan Anda bisa bergabung untuk bersama mengomentari apa yang menjadi esensi dari khutbah yang sudah disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais. Silakan Anda bisa hubungi kami di nomor 0617944280. Saya ulangi di 0617944280. Baik Ustadz, tadi ada juga hal yang sangat menarik yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais di kesempatan sore hari ini. Ini seputar adanya koalisi militer Islam yang sudah dibangun. Ini bagaimana penjelasan seputar hal ini Ustadz? Lagi-lagi saat ini sangat menarik dan Syekh Sudais dalam hal ini sangat tepat. Menyadarkan umat Islam dimanapun berada akan pentingnya kita berkoalisi, pentingnya kita bersatu, bersaudara, melepaskan, menanggalkan semua unsur suku, bangsa, dan tanah air. Tapi kita adalah muslim, kita bersatu. Maksud beliau dengan at-tahaluf al-askari al-islami ataupun koalisi militer Islam yang digagas oleh Arab Saudi dalam hal ini juga dan juga Turki. Awalnya memang ini dimulai ketika Yaman diserang oleh lagi-lagi Syiah yang kita kenal dengan Syiah Houthiyah. Mereka mengkudeta presiden yang sah, kemudian mencaplok pemerintahan dan membunuhi rakyat yang tidak berdosa dan tidak bersenjata. Nah, kemudian mereka juga merambah ke Suriah. Dan sampai saat ini, mohon maaf, ini adalah sebuah nestapa. Sebuah tribulasi, cobaan yang sangat miris dan menyedihkan bagi kita umat Islam. Bagaimana
anak-anak yang tidak berdosa, ibu-ibu yang tanpa pengayom, itu juga tidak luput daripada kekejaman Syiah lagi-lagi. Syiah Safawiyah. Disitulah muncul kesepakatan dan kesepahaman antara Saudi Arabia sebagai penggagas dan juga Turki sebagai negara yang berbatas langsung dengan Suriah. Kedua negara ini menyepakati bahwa perlu dibikin koalisi militer Islam. Yang tujuannya adalah pertama untuk menakut-nakuti musuh-musuh Islam. Kita tahu saat bahwa di Suriah itu sudah masuk Amerika sebelum Rusia. Amerika ini bagaimanapun ceritanya adalah musuh Islam dan musuh umat Islam. Kita tahu tidak usah lagi kita uraikan betapa kekejaman, kejahatan mereka terhadap umat Islam, terhadap Islam begitu banyak dan begitu banyak sekali darah umat Islam di Amerika dilakukan oleh Amerika. Kemudian masuk lagi berikutnya adalah Rusia. Rusia ini boleh kita katakan adalah negara komunis, adalah negara musyrik yang tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke Suriah, kita tahu bahwa Bashar Assad, presiden Suriah yang terancam dan mudah-mudahan Allah taala menggulingkan orang seperti ini, adalah sahabat karib daripada Rusia. Presidennya Putin. Vladimir Putin membantu habis-habisan. Dan di situ pula masuk lagi koalisi mereka ini, koalisi kafir ini, koalisi musuh-musuh Islam ini Iran. Kita tahu Republik Islam Iran. Baik, Ustadz, nanti kita lanjutkan kembali. Sepertinya ada penelpon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, assalamualaikum. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Abu Nabila. Di mana, Pak? Di Palembang. Palembang. Gimana kualitas siaran Salam TV di sana, Pak? Alhamdulillah jelas, Pak. Jelas. Baik, Abu Nabila silakan komentarnya seputar esensi dari khutbah yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais di kesempatan sore hari ini. Oke, Ustadz terima kasih tadi sudah menjelaskan, Ustadz. Ini saya lihat bahwa Syiah ini kan luar biasa, bukan saja merusak prinsip akidah umat, tapi di beberapa negara sudah masuk ke politik, kemudian merusak seperti Yaman, Suriah dan lain sebagainya, Ustaz. Dan ini bisa saja terjadi di negara yang kita cintai ini, Indonesia. Nah, kemudian yang saya tanyakan dan mungkin ini mewakili keluarga Muslim semuanya di Indonesia, rasa kecemasan ini kan selalu muncul, bisa saja terjadi di Indonesia. Lalu bagaimana kami bisa membentengi diri, terutama dari diri sendiri dan keluarga, agar bisa menjaga prinsip akidah kami, agar terlindung dari aliran-aliran sesat seperti Syiah ini, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih Abu Nabila di Palembang atas partisipasinya di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Abu Nabila di Palembang tadi menyampaikan. Mungkin lebih tepat ke depannya mungkin sahabat keluarga Muslim bisa ikut mengomentari begitu saya, bukan menyampaikan pertanyaan. Tapi mungkin untuk edisi perdana ini kita berikan kesempatan untuk sahabat keluarga Muslim menyampaikan pertanyaan seperti ini. Bagaimana cara kita membentengi dari makar Syiah ini, Ustaz? Menarik sekali pertanyaan Abu Nabila di Palembang. Ya, salam kenal. Bahaya Syiah sudah sangat nyata, khususnya di negara kita Indonesia. Walaupun secara geografis ataupun secara jumlah demografi mereka masih sedikit, tapi kita tahu sudah banyak konflik yang mereka buat. Sebelumnya pernah mereka membuat kegaduhan di Madura, di Sampang, karena mereka tidak setuju ketika ritual mereka itu dilarang oleh kaum muslimin. Terakhir kemarin ketika perayaan yang mereka sebut dengan Karbala itu, banyak sekali pemimpin kita juga yang sudah mulai paham tentang bahaya ini, melarang ritual mereka itu. Tapi mereka seperti yang sudah disampaikan oleh Abu Nabila tadi sudah memasuki ranah politik. Kita tahu Zat bahwa di negara kita ini banyak juga orang-orang yang ditunggangi oleh orang-orang Syiah. Banyak sekali. Dan kita harus terus waspada. Dan bagaimana
kita sebagai umat Islam membentengi diri daripada bahaya Syiah ini. Sesuai dengan disampaikan oleh Syekh Sudes tadi bahwa tidak ada cara lain kecuali dengan at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Bahwa kita harus berpegangan teguh pada Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah. Baik Ustadz. Kita sudah di penghujung acara di kesempatan sore hari ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kita telah Ustadz dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais di kesempatan sore hari ini. Di antaranya adalah bahwa seputar koalisi yang tadi sudah disampaikan oleh beliau, ada isu dan juga mungkin fitnah sekaligus fitnah yang tersebar saat ini. Ketika ada koalisi yang kemudian dibentuk oleh Arab Saudi sebagai pimpinannya begitu ya dalam tanda kutip. Kemudian banyak yang mengatakan bahwa ini terjadi perang antara Islam dengan Islam. Karena banyak orang yang tidak paham bahwa Syiah itu mereka katakan bahwa masih masuk ke dalam agama Islam. Ini bagaimana tanggapan seputar hal ini? Mungkin pertama tentang Syiah ini dulu saja. Bahwa jelas sudah fatwa MUI dalam berbagai kesempatan dan juga lintas pengurusnya baik di pusat maupun di berbagai daerah menyatakan bahwa Syiah ini sesat. Tapi lagi-lagi memang mereka juga menyusup ke dalam lembaga yang mulia ini, majelis ulama ini, ada juga orang-orang Syiah. Sehingga mereka juga berusaha sekuat tenaga untuk bagaimana fatwa ini tidak dianggap sebagai fatwa yang mengikat. Seolah-olah ini abu-abu. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan koalisi militer Arab. Kita sangat menyayangkan negara kita Indonesia tidak termasuk dalamnya. Padahal termasuk negara dengan jumlah kaum muslimin terbesar di dunia. Kita bangga sebenarnya dari segi itu. Tapi yang sangat menyedihkan adalah negara kita ini tidak masuk di situ. Negara tetangga kita Malaysia masuk di situ. Masuk di situ. Dan kita tahu juga bahwa bangsa Arab ini tidak semuanya juga paham siapa musuh, siapa kawan. Betul. Yang bertetangga dengan Suriah ada Yordania, ada Libanon, kemudian juga Mesir. Kita tahu bagaimana Mesir. Juga adalah mereka ini tidak tahu siapa lawan, siapa kawan. Nah, ketika ada koalisi militer Islam yang dibentuk oleh Saudi Arabia, kemudian didukung oleh Turki, kemudian Qatar dan juga negara-negara Islam di seluruh dunia, ini menimbulkan optimisme bagi kita umat Islam. Walaupun tadi seperti yang Ustadz katakan bahwa ini sebahagian orang fitnah sebenarnya. Lagi-lagi disinilah bermain musuh-musuh Islam, konspirasi, makar yang luar biasa yang mengatakan bahwa ini perang Islam dengan Islam. Seakan-akan seperti itu yang terjadi. Seperti itu. Padahal antara Islam dengan Islam. Gitu. Antara Islam dengan Islam. Padahal kalau kita tahu jelas substansinya tadi sudah kita paparkan juga bagaimana Rusia, Amerika itu sangat membantu Assad. Walaupun mereka mengatasnamakan menyerang ISIS, tapi yang dihabisi adalah umat Islam, rakyat, anak-anak yang tidak berdosa. Jutaan bahkan terakhir jutaan migran dari Suriah ditampung oleh Turki. Ini adalah umat Islam. Baik Ustadz, tadi terakhir disampaikan oleh Syekh Sudais bahwa kesabaran adalah merupakan kemenangan. Betul sekali. Kata beliau, an-nasru sabru sa'ah. Kemenangan itu adalah sabar sejenak. Artinya kita perlu sabar. Tadi beliau mengutip ayat dari surah Al-Hajj bahwa di situ adalah karakter orang-orang yang wajib ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka itu adalah ayat sebelumnya Allah katakan bahwa Allah mewajibkan jihad bagi mereka ini, dan mereka ini adalah orang-orang mustadafin. Orang-orang yang lemah. Persis seperti dalam doa beliau juga tadi disinggung tentang ya Allah tolonglah saudara kami di Suriah, di Palestina, di Yordan. Inilah mereka yang wajib ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, sebenarnya kita pengen berlama-lama juga di sini menemani sahabat keluarga muslim semua mengulas esensi dari khutbah yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais di kesempatan sore hari ini. Namun qadarullah waktu kita sudah di penghujung Ustadz. Terima kasih jazakallahu khairan Ustadz atas waktu dan juga ilmu serta apa yang sudah disampaikan di kesempatan sore hari ini untuk sahabat keluarga muslim yang ada di rumah di kesempatan sore hari ini. Baik sahabat keluarga muslim, demikian program terjemahan khutbah Jumat dari Masjidil Haram yang kami siarkan dari
studio Salam TV di kesempatan sore hari ini. Jangan lupa ikuti terus program terjemahan khutbah Jumat masih bersama Ustadz Haji Sarwedi Hasibuan LCMA setiap hari Jumat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Dasa Syawal Saputra mewakili seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.